Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 komputasi statistik akan menjelaskan tentang modul 1 komputasi statistik. Kelompok kami beranggotakan Laili Putri Yanida dengan NIM 120450041, Rendra PKP Yoga 122450112, Bukaisha Mutaha 122450008, dan Nabila Zakia Zahra 122450139. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 praktikum komputasi statistik akan menjelaskan tentang modul 1 praktikum komputasi statistik. Saya Nabila Zakia Zahra akan menjelaskan tentang struktur data dalam R, jadi bagian vektor dan juga matriks. Yang pertama, membuat vektor. Vektor ini merupakan tipe data yang isinya bisa berupa array ataupun karakter, matriks, dan lain sebagainya. Di sini dicontohkan dengan tipe data berupa array. Data 1 yang berisi 1, 2, 3, 4, 5. Ketika dijalankan akan keluar output seperti ini. Dan yang kedua, kita punya data 2 yang berisikan vektor berupa karakter, matahari, bulan, dan bintang. Kita panggil data 2-nya akan terlihat seperti ini. Ini dengan tipe data karakter. Dan kita punya data 3 berupa sampai ya dengan bisikan 5 lebih besar daripada 2. Kita panggil data 3 dan ini bernilai true karena benar 5 lebih besar daripada 2 gitu. Terus yang ini kita punya data 4. Data 4 ini vektor yang berisikan fungsi asDate dengan di sini date-nya tanggal 2024 bulan 9 tanggal 2. Ketika dipanggil data 4 akan keluar output 2024 bulan 9 tanggal 2. Lalu ini cara menggabungkan beberapa jenis vektor. Kita seperti biasa kita beri nama vektornya kayak data 5. Lalu C kita masukkan jenis vektornya. Di sini ada jenis vektor karakter. Di sini ada true false dan juga di sini ada number gitu. Terus masukkan kita panggil data 5-nya. Di sini ada, jadi ketika dipanggil akan keluar output matahari 0 ditambah 8i dan true. Terus kita kan akan mengecek kelas dari vektornya. Di sini kita cek kelas dari vektor data 1. Kita cek, dan ini data 1 tuh yang tadi yang berupa angka tadi. Ini jadi nama kelas tipe data kelasnya itu ada di numerik. Terus kalau yang data 2 dia karakter, data 3 dia logical, terus yang kalau data 4 dia date, tanggal. Terus kalau yang data 5 itu karakter karena data 5 ini digabungkan dan semuanya dirubah jadi karakter. Gitu. Terus kita ada fungsi vektor khusus. Kita pakai tanda titik 2 untuk bikin vektornya ini jadi urutan gitu. Nah, misalnya kita punya vektor Y ini kita isinya tuh 1.25. Berarti kalau dipanggil Y-nya bakal punya output angka dari 1 sampai 5 gitu. Terus lagi ini yang Y 1.210, berarti outputnya dari angka 1 sampai 10 secara berurutan dari kecil ke yang terbesar. Terus di sini kita punya vektor numerik berurutan dengan increment berbeda atau dengan kasus tertentu. Di sini kan kita buat X dengan sequence from 0, mulainya dari 0 to 20 by min 2. Berarti lompatnya min 2 dari 0 sampai min 20. Kita panggil X-nya jadi dia outputnya 0, min 2, min 4 sampai min 20. Tapi lompatnya ini 2 gitu. Terus lanjut lagi membuat urutan 1 sampai 10 tapi dengan 5 elemen. Nah, kalau yang kayak gini tuh dia tuh bikin sequence ini kan berurutan secara dari kecil terbesar gitu, naik 1,10 berarti 1
dimulai dari 1, paling besarnya 10, length out-nya tuh 5, berarti dengan 5 data aja, 5 elemen data. Dan di sini yang diambil karena bebas, jadi 1, 3,25, 5,50, 7,75, sama 10. Lalu kita buat urutan vektor dengan panjang yang sama, dan panjang vektornya di sini 1:5. Di sini kita pakai vektor S, sequence 1,10, along with 1:7. Nah, ini salah ya, harusnya ini 1:5 karena panjang vektor 1:5, tapi di sini 1:7. Jadinya kalau ini 1:7, outputnya ada 7. Kalau misalnya di sini 1:5, outputnya akan ada 5. Dan nilai ini bisa random gitu. Yang penting dimulai dari 1 sampai 10. Terus kita bikin bilangan berulang. A didefinisikan repetition 1:5, 2. Berarti 2 di sini itu tuh untuk repetitionnya berapa kali? 2 kali. 1:5 ya tadi, 1.25 itu yang dari 1 sampai 5 secara berurutan. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 itu outputnya. Terus kita gabungin elemen dengan tanpa memisah. Nah, kalau di sini kita definisikan vektor B, pas 0, A, karakter A, pakai pakai petik, terus 1:4. Nah, di sini nih maksudnya A, kan ini kan base 0, berarti dimulainya tuh dari 0 terus A1, A2, tapi 0-nya tuh nggak dibaca gitu. Tapi di sini ada 4 karena kita ngegabung dari si elemen karakter A ini sama angka 1 sampai 4. Jadi A1, A2, A3, A4, dan ini untuk yang tipe data karakter. Terus kita gabungin string A dengan angka 1 sampai 4. Pakai pemisahnya strip. Kalau pakai pemisahnya strip, kita kasih separator. Separatornya strip. Jadi A strip 1, A strip 2, sampai A strip 4 gitu. Terus kalau matriks, kita masukkan matriks yang kedua. Cara ubah data vektor numerik jadi matriks itu kita definisikan dulu y-nya 1.212, berarti outputnya itu angka 1 sampai 12 secara berurutan. Terus kita bikin dimensi y-nya itu C 3,4, berarti dia punya 3 kolom dan juga 4 baris gitu. Nah, habis itu kita definisikan Y matriks 1. Matriksnya ini kita bikin datanya itu Y tadi yang 1 sampai 12 dengan n row, ini jumlah row-nya 4 gitu. Terus kita panggil jadinya kayak gini, berurutan dari atas ke bawah terus mulai lanjut ke kolom berikutnya. Terus kita bikin lagi definisikan Y matriks 2 dengan matriks dalam kurung data, masih pakai data Y dengan row-nya itu 3 tapi kolomnya ada 4 gitu. Jadi karena tetap sama, jadi dari 1 sampai 12 juga tetap yang diduluin untuk diisi itu kolomnya dulu, baru dilanjutkan ke kolom berikutnya, dan tetap berurutan. Terus cara gabungin matriks itu misalnya kita definisikan dulu matriksnya. Di sini ada matriks A, matriks B, terus kita gabungin itu pakai C-bin gitu. Terus matriksnya kita panggil sama digabungin matriks A sama B, jadi C-bin A, B. Jadi pas digabungin kayak gini. Tuh, kayak yang ini sampai sini itu matriks A, itu bandingnya ke kanan. Kalau bandinginnya C berarti kolom B, kolom bind. Kalau bandinginnya R berarti pakai R bind, itu yang bandingin kolom. Jadi dari sini sampai sini itu matriks A, yang dari sini sampai sini matriks B. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang array dan juga faktor. Pertama, di sini array itu merupakan struktur data yang memiliki lebih dari satu dimensi. Kalau tadi vektor itu elemen-elemennya hanya terdiri dari satu dimensi, kalau array ini dia bisa lebih dari satu dimensi. Nah, ini kita buat aja langsung array-nya. Nah, cara untuk membuat array itu di sini kita menggunakan fungsi array. Pertama kita membuat variabel myArray dulu, kemudian memanggil fungsi array dalam kurung data 1 sampai 24. Jadi datanya itu angka atau nilai dari 1 sampai 24. Nah, di sini nanti akan membuat dimensinya. Dimensi dari array ini. Di mana dimensi dari array ini itu 4 baris, 3 kolom, dan 2 lapis atau 2 matriks gitu, 2 lapis array. Jadi di sini kita bisa lihat hasilnya. Di lapis pertama ada 4 baris dan 3 kolom, di mana pada lapis pertama ini nilainya dari 1 sampai 12, dan di lapis kedua ini sama juga 4 baris dan 3 kolom, nilainya itu dari 13 sampai 24. Kemudian kita juga bisa mengakses elemen di baris kedua, kolom ketiga, dan lapisan ke-1. Caranya itu, pertama kita buat dulu variabel elemen.
kemudian kita panggil variabel array kita yang sudah kita buat tadi sebelumnya, yaitu myArray, kemudian pakai kurung siku 231, artinya di sini kita akan mengakses elemen dari baris kedua, kolom ketiga, lapis ke-1, di mana nilainya itu adalah 10. Kemudian kita juga bisa mengubah dimensi array. Sebelumnya dimensi array yang sudah kita buat itu kan ada 4 baris, 3 kolom, dan 2 lapis. Di sini kita akan mengubahnya menjadi 2 baris, 6 kolom, dan 2 lapis. Caranya itu, di sini kita menggunakan fungsi dim, kemudian variabel array yang sudah kita buat sebelumnya itu myArray, dan sini langsung aja kita ubah dimensinya, 2 baris, 6 kolom, dan 2 lapis. Nah, setelah dipanggil, maka array kita yang sebelumnya 4 baris dan 3 kolom itu berubah menjadi 2 baris dan 6 kolom, di mana pada lapis pertama nilainya juga sama, itu 1 sampai 12, dan pada lapis kedua yaitu dari 13 sampai 24. Selain itu, kita juga bisa mengoperasikan nilai-nilai yang ada dalam array. Nah, di sini kita bisa menghitung eh, jumlah dari elemen-elemen, nilai dari elemen-elemen yang ada pada array menggunakan fungsi sum, di mana nilainya itu kalau dijumlahkan dari 1 sampai 24, 1 tambah 2, 3 tambah 4, sampai seterusnya sampai 24 itu adalah 300. Selain menjumlahkan, kita juga bisa mencari rata-rata. Nah, untuk mencari rata-rata seperti biasa kita menggunakan fungsi mean. Nah, untuk rata-rata dari 1 sampai 24 itu adalah 12,5. Kemudian kita juga bisa mengakses seluruh elemen yang ingin kita akses itu dari setiap lapisan yang ada. Caranya itu, sini kita membuat dulu variabel size-nya, variabel size, kemudian myArray yaitu array yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian di sini kita memanggil kolom baris pertama dari kolom kedua, di mana pada lapisan 1 itu nilainya 3 dan lapis 2 itu nilainya 15. Kemudian setelah array, di sini ada faktor. Faktor itu merupakan tipe data yang digunakan untuk menyimpan data yang berbentuk kategorik. Faktor sangat berguna ketika kita memiliki variabel yang hanya bisa mengambil nilai dari beberapa kategori yang telah ditentukan saja, kayak misalnya iya atau tidak, pria atau wanita, tinggi rendah, dan lain-lain gitu. Nah, di sini kita langsung saja membuat vektor karakternya. Ini pertama kita membuat variabel char underscore vektor, yang dimana isinya itu atau elemen-elemen yang terdapat dari variabel char vektor itu ada merah, biru, hijau, biru, dan merah. Nah, setelah dipanggil, maka keluar elemen-elemen yang ada dari faktor-vektor tersebut. Kemudian sini kita juga bisa mengkonversi vektor karakter menjadi faktor. Caranya itu menggunakan fungsi faktor. Nah, di sini kita buat variabel yang ingin kita konversi itu. Nama variabelnya di sini adalah color underscore faktor. Kemudian kita gunakan fungsi faktor dan juga kita ubah kita panggil variabel yang kita ubah yaitu variabel char underscore vektor. Maka yang akan muncul outputnya adalah merah, biru, hijau, biru, merah sama, namun tidak ada petik duanya. Kemudian di sini juga ada levelnya yaitu biru, hijau, merah, di mana level ini diurutkan sesuai alfabet itu dari B, H, M. Jadi biru, hijau, merah. Selanjutnya ini mengakses level dari faktor. Nah, di sini apabila kita ingin tahu ada warna apa aja di dalam elemen, kita bisa menggunakan fungsi levels. Level dalam kurung variabel yang ingin kita lihat itu variabel color factor, di mana pada variabel ini itu ada 3 warna, yaitu biru, hijau, dan juga merah. Setelah itu kita akan membuat faktor ordinal, yaitu faktor yang berurut gitu. Di sini kita buat variabel education, faktor, kemudian elemennya itu ada SMA, S1, S2, S1, dan juga SMA, di mana levelnya itu SMA, S1, S2. Kemudian order true, artinya berarti urutannya ini benar gitu, sesuai urutan, di mana level ini sesuai urutan. Maka output yang akan muncul SMA, S1, S2, S1, SMA. Ini adalah elemen-elemen yang terdapat dari faktor education, kemudian levelnya itu akan mengurutkan dari SMA, S1, kemudian S2. Kemudian selanjutnya di sini kita bisa membuat data frame dengan variabel integral. Caranya itu, pertama kita buat dulu variabel df. Mana df ini adalah variabel yang nanti isinya adalah data frame. Yang pertama ini kolomnya adalah respon, di mana isinya itu ada elemen 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kolom berikutnya adalah treatment, di mana treatment ini uh, isinya nilainya itu ada A, B, dan juga A. Maka ketika variabel df atau data frame ini dipanggil, outputnya akan seperti ini. Nah, jadi itu mungkin penjelasan singkat tentang array dan juga vektor. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lali Putriyanida dengan NIM 120456041. Di sini akan mempresentasikan tugas kelompok komputasi statistik modul 1 dengan judul pengenalan objek dalam R. Di sini saya akan mempresentasikan tentang list, yaitu di sini pertama kita akan membuat list dengan kode sebagai berikut. Di sini berisi numbers, yaitu vektor numerik dengan elemen 1 sampai 4, letters dengan vektor karakter,
A, B, dan C. Di sini kemudian ada matriks yang berisi nilai 1 sampai 6 dengan matriks 2 kali 3, kemudian nested list, sebuah list bersarang yang berisi elemen A sama dengan 1 dan C sama dengan teks. Kemudian ini hasil dari output yang dihasilkan dari kode tersebut. Kemudian kita akan mengakses elemen dengan nama. Di sini kita akan mengakses elemen list number dengan menggunakan kode list $numbers dan akan dihasilkan output hanya numbers saja. Kemudian kita akan mengakses elemen dengan indeks. Di sini kita akan mengakses elemen kedua dari list saja yang merupakan vektor karakter, yaitu dengan kode list dalam kurung 2, dan output yang dihasilkan adalah A, B, dan C. Kemudian kita akan mengakses elemen dalam list yang dinyatakan sebagai list lain dengan menggunakan kode list $nested_list $A, di mana kode ini akan mengakses elemen dari A dari nested_list yang bernilai 1. Kemudian kita akan menambahkan elemen baru dengan menggunakan kode sebagai berikut. Di sini kita akan menambahkan elemen baru ke dalam list dengan nama new_element. Kemudian di sini akan menghasilkan sebagai berikut, yaitu vektor karakter new dan elemen. Kemudian kita akan menghapus elemen dengan kode sebagai berikut, list $new_element. Di sini kita akan menghapus elemen yang baru kita buat tadi, yaitu new_element, dengan menetapkannya ke 0. Dan setelah dihapus, elemen ini tidak akan muncul lagi di dalam list. Kemudian kita akan mengubah elemen. Di sini kita akan mengubah elemen dari letters A, B, dan C menjadi letters X, Y, dan Z, yaitu sebagai output yang dihasilkan sebagai berikut. Kemudian kita akan menyusun data dengan list. Di sini kita akan membuat beberapa data frame, yaitu yang pertama ada data frame df1, df2, dan df3, di mana masing-masing df ini memiliki 2 kolom ID dan 2 kolom ID dan value. Kemudian kita akan menggabungkan semua ini df1, 2, dan 3 ini ke dalam satu data frame, yaitu dengan rumus all_data list df1 sama dengan df1, df2 sama dengan df2, df3 sama dengan df3. Kemudian kita akan mengakses dan menggabungkan semua data frame dalam satu list dengan menggunakan kode combine_data. Di sini kita menggunakan fungsi do_call, di mana do_call dan rebind ini berfungsi untuk menggabungkan semua data frame yang ada di dalam satu list all data ini menjadi satu data frame yang besar. Nah, kemudian ini adalah output yang dihasilkan dari kita menggabungkan semua data frame dalam list tadi. Kemudian ini ada data frame, selanjutnya ada data frame. Kita akan membuat data frame dengan kode sebagai berikut. Di sini di dalam data frame berisi ID 1 sampai 5, kemudian nama, Alice, Bob, Charlie, David, dan Eva, kemudian ada age, ini usia dari masing-masing individu, dan juga nilai dalam bentuk angka desimalnya, yaitu 88,5, 90,0, 85,5, 92,0, dan 87,5. Kemudian di sini kita akan memunculkan data frame yang telah kita buat tadi. Dengan menuliskan kode data, maka akan muncul data frame sebagai berikut. Kemudian kita akan menambahkan kolom baru. Yang berisi aktif, inaktif, dan aktif dengan menggunakan kode data_status aktif, inaktif, aktif. Kemudian menambahkan baris baru dengan menggunakan new row, data frame ID sama dengan 6, name Frank, age 50, skor 80.0, statusnya aktif. Data_new airbind, data_new_row, data_new, dan akan dihasilkan output sebagai berikut, di mana new row ini berfungsi untuk membuat sebuah data frame baru dengan satu baris yang memiliki nilai untuk masing-masing kolom, yaitu ini ID-nya 6, name-nya Frank, age-nya 50, skornya 80,0, statusnya aktif. Kemudian airbind ini berfungsi untuk menggabungkan baris baru dari
new row ke dalam data frame data, dan outputnya sebagai berikut. Maka Frank akan muncul di paling terakhir. Kemudian kita akan mengimpor data dari file Excel dengan menggunakan kode sebagai berikut. Di sini kita menggunakan read_excel karena datanya berupa Excel. Read Excel ini berfungsi untuk membaca file Excel. Kemudian kita akan memprint head data_excel. Di sini akan muncul beberapa baris pertama dari data frame yang sudah diimport tersebut. Kemudian kita akan mengekspor data frame ke file CSV dengan menggunakan the write.csv data_new exported data.csv row.names sama dengan false. Di sini write.csv ini berfungsi sebagai untuk mengekspor data frame dari data_new tadi ke dalam file CSV yang bernama exported data.csv. Kemudian row.names ini sama dengan files ini berfungsi untuk menyatakan bahwa indeks baris tidak akan disimpan sebagai kolom dalam file CSV. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya saya Rendra Eka Prayoga akan melanjutkan penjelasan mengenai percabangan dengan menggunakan if. Pertama kita akan mencoba untuk menilai nilai dari suatu angka, di mana contohnya di sini kita memasukkan sebuah variabel x dengan angka 10. Lalu kita masukkan ke dalam suatu percabangan, di mana percabangannya ini yang pertama itu adalah if nilai x ini lebih dari 0, maka yang akan dieksekusi adalah perintah print dengan kalimat x adalah angka positif. Apabila tidak memenuhi, yang akan tereksekusi merupakan kode else if, di mana x itu kurang dari 0, dan yang akan dieksekusi merupakan print x adalah angka negatif. Tetapi ketika angka yang diinputkan itu tidak lebih dari 0 maupun tidak kurang dari 0, maka yang akan dieksekusi merupakan perintah ketiga, yaitu else atau print x adalah 0. Seperti itu. Maka bisa kita lihat setelah kita input x kurang dari 10, maaf, x itu adalah angka 10, maka x adalah angka yang positif. Selanjutnya kita akan berpindah ke kondisi boolean, di mana kondisi boolean ini artinya merupakan kondisi yang melibatkan nilai true dengan false, yaitu dapat kita lihat pada contoh, kita memasukkan suatu kondisi dan kita menamainya itu dengan value true, bahwa si kondisi ini bernilai benar. Nah, lalu kondisi ini kita masukkan ke dalam percabangan. Apabila si kondisi ini itu bernilai true, maka kita akan mengeksekusi perintah print untuk membawa payung. Lalu apabila tidak terpenuhi, maka kita akan mengeksekusi perintah print tidak perlu payung. Seperti itu. Maka dari itu, output yang dihasilkan adalah bawa payung, karena kondisi yang sudah kita pertama kali deklarasikan itu merupakan is_raining, bernilai true. Apakah hujan? Benar. Lalu kita akan lanjut ke menggunakan kondisi kompleks, di mana kondisi kompleks ini melibatkan beberapa parameter. Dapat kita lihat secara langsung, di sini kita telah mendeklarasikan umur, lalu kita juga mendeklarasikan apakah seseorang telah memiliki ID atau KTP dalam bahasa Indonesia, itu bernilai true secara default. Lalu kita masukkan kedua kondisi tersebut dalam parameter di dalam suatu percabangan if, yang dimana dapat dibaca seperti ini. Apabila umurnya lebih dari sama dengan 18 dan juga memiliki ID, maka apabila kedua kondisi ini terpenuhi, akan mengeprint Anda dapat membeli alkohol. Namun apabila hanya salah satu bahwa si umur ini kurang dari 18, maka akan otomatis printing Anda terlalu muda untuk beli alkohol. Tetapi apabila salah satu saja yang terpenuhi, yaitu tidak punya ID, tapi umurnya lebih dari 18 tahun, maka kita akan mengeprint Anda perlu menunjukkan ID. Seperti itu. Selanjutnya kita akan melihat pernyataan if di dalam fungsi, di mana kita memiliki contoh check age, di mana check age ini merupakan variabel yang kita masukkan fungsi age yang terdapat percabangan. Percabangan ini untuk menentukan apabila umurnya itu lebih dari 18, maka akan dianggap sebagai dewasa, mengembalikan nilai dewasa. Tetapi ketika umur yang diinputkan itu kurang dari 18, maka akan mengeprint pernyataan belum dewasa. Maka di sini kita akan mencoba untuk print check age 20, maka yang akan keluar outputnya adalah dewasa. Apabila yang kita masukkan adalah 16, maka yang akan terprint adalah pernyataan belum dewasa. Selanjutnya kita akan lanjut ke perulangan, di mana kita akan mulai dari for. For merupakan suatu bentuk perulangan, di mana iterasinya itu ditentukan melalui jumlah elemen pada indeks. Seperti itu. Dapat kita lihat secara langsung, di sini terdapat satu buah contoh, di mana terdapat beberapa nama seseorang, dan di sini ada 3 nama, maka untuk perulangan for ini akan mengulangi sebanyak jumlah nama yang ada di dalam list ini. Jadi ketika kita akan
menjalankan kode ini, yang akan keluar adalah index 1 name Alice. Jadi setiap nama ini akan diinputkan ke dalam perintah print paste index i nama dari nama. Gitu. Selanjutnya kita juga bisa menggunakan for untuk menghitung total, di mana total ini merupakan bentuk untuk mentotal suatu jumlah. Apabila kita memiliki sebuah variabel yang diisi dengan list 5, 10, 15, 20, dengan total ini kita deklarasikan sebagai 0, kita inisialisasikannya, maka ketika kita jalankan kode for ini, maka yang akan keluar itu adalah fungsi total, di mana total itu ditambahkan dengan jumlah angka yang ada di sini. Maka ketika kita print total, maka totalnya adalah 50. Selanjutnya kita akan ke while, di mana while ini merupakan perulangan, berbeda dengan for yang sudah ditentukan melalui indeks iterasinya. While itu hanya bisa ditentukan iterasinya sesuai dengan kondisi yang masih true. Apabila kondisi di dalam perulangan while itu sudah tidak bernilai true atau false, maka perulangan akan berhenti dengan sendirinya. Sebagai contoh, kita memiliki count, variabel yang diisi dengan angka 1. Perulangan yang kita gunakan adalah while. Apabila si nilai count ini masih kurang dari dengan sama dengan 5, maka kita akan printing count ini selama masih belum bernilai false atau masih di bawah kurang dari sama dengan 5. Dengan catatan count ini merupakan variabel dari count yang ditambah dengan 1. Jadi iterasinya akan terus bertambah. Dapat kita lihat, karena countnya ini kita tulis parameternya kurang dari sama dengan 5, maka akan muncul count 5 kali. Karena di sini countnya pertama 1, lalu di sini 1 ditambah 1 selama 5 kali. Selanjutnya kita akan menghitung faktorial. Faktorial ini merupakan bentuk matematika yang cukup dikenali oleh banyak orang, di mana kita berusaha untuk mengalihkan buah faktorial. Itu sebuah angka dikalikan dengan angka sebelumnya hingga menyentuh angka 1. Pertama, kita punya variabel number yang diisi dengan angka 5, terus faktorialnya itu kita isi dengan angka 1. Perulangannya itu bekerja ketika apabila variabel number ini lebih dari 1, maka akan berjalan sebuah fungsi faktorial, di mana faktorial ini merupakan variabel dari perkalian antara faktorial dengan number. Dan juga dilanjutkan dengan number, untuk iterasinya itu number akan dikurangi dengan 1 sampai nanti akan menyentuh angka 1. Jadi apabila kita print faktorial, maka akan keluar angka 120, karena 5 dikali 4, 20, dikali 3, 60, dikali 2, 120, dikali 1, 120. Selanjutnya kita berusaha untuk menghindari loop tak terbatas. Caranya adalah dengan memperhatikan bahwa kita sudah mengeset parameter kurang dari sama dengan 5, dan juga jangan sampai parameter yang kita berikan itu tidak jelas. Karena jika tidak begitu, nanti loopnya akan terus berjalan. Selanjutnya kita juga memiliki perulangan apabila menggunakan break. Fungsinya adalah untuk menghentikan perulangan yang lebih awal. Jadi, pada suatu variabel kita memiliki 1, 2, 3, 4, 5, tetapi perulangan ini diperuntukkan untuk mengulangi suatu input sebanyak list yang ada di sini. Tetapi karena terdapat parameter apabila penyebutan sudah mencapai angka 3, maka kodenya akan di-break. Seperti itu. Maka dari itu, kita bisa lihat bahwa outputnya hanya sampai ke angka 2 saja. Selanjutnya kita juga memiliki perulangan menggunakan next, dengan melanjutkan ke iterasi berikutnya dari loop melewati sisa kode dalam iterasi. Contohnya, kita punya variabel yang berisi list 1 sampai 5. Lalu kita memiliki memiliki fungsi perulangan for, di mana number di dalam fungsi numbers atau angka di dalam fungsi numbers itu, apabila angkanya itu dibagi dengan 2 itu memiliki sisa 0. Jadi dibagi 2 itu sisanya 0, maka akan di-print terus. Maka apabila kita lihat di sini outputnya hanya 135. Maka dari itu, fungsi next ini berusaha untuk meng-skip number-number yang sekiranya tidak memenuhi fungsi ini. Seperti itu. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.